Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, hari ini bersama-sama kita mau bersorak memuji Tuhan karena kebesarannya, karena kasih setianya atas hidup kita. Mari kita semua umat pilihan Allah dengarkan panggilan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ubah diri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua Allah yang mengatasi segala Allah, Raja di atas segala raja, yang memimpin menyertai hidup kita sampai hari ini. Kita mau katakan, di tengah musim yang begitu berubah, tapi kita percaya bahwa Dia ada bersama kita di setiap musim hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku
menyambut firman Tuhan, kita mau katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bersamamu karena anugerah Tuhan yang dahsyat dan yang luar biasa. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk pendengaran dan pembacaan Alkitab. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami masih ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami boleh mengadakan ibadah online, kami juga bersyukur Tuhan. Karena Tuhan baik bagi kami, dan sebelum kami menerima bagian dari firman, kami buka hati kami dan pikiran kami, kuduskan kami Tuhan. Sehingga firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu sebentar tidak akan berlalu dari pendengaran kami. Tapi firman ini boleh tertanam menjadi pegangan hidup bagi kami, sehingga di situasi apapun juga kami tetap berharap dan beriman teguh kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman pada pagi hari ini, dan segala kuasa-kuasa roh yang bergentayangan, roh jahat, singkirkan dalam nama Yesus. Tuhan, Roh-Mu yang kudus memenuhi hidup kami, sehingga kami pagi ini diberkati oleh kuasa Tuhan melalui firman Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami menerima bagian firman-Mu. Amin. Mari jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita membuka di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang pertama. Saya akan membacakannya buat semua saudara yang mendengarkan firman Tuhan, dan saya berharap seluruh jemaat mendengarkan dengan baik. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya bacakan dengan tidak terlalu cepat, sehingga yang tua-tua juga boleh mendengarnya dengan baik.
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab sudah memberitahukan kepada kita akan situasi-situasi apa yang akan terjadi di tengah-tengah dunia selama kita masih hidup. Jemaat Tuhan, kita lihat kalau situasi yang kita alami sekarang ini kejadian-kejadian yang di luar dari dugaan kita. Tapi Alkitab sudah memberitahukannya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebaiknya lah kita banyak membaca Alkitab. Karena tidak ada firman Allah menjadi sebuah rahasia bagi kita, tidak ada. Kita akan kuat, kita akan mengerti rancangan Tuhan bagi dunia dan bagi hidup kita. Yang terutama kita harus kuat di tengah-tengah badai yang sedang kita hadapi saat ini. Kita melihat hari-hari yang terakhir itu kapan? Ya sekarang, hari-hari terakhir. Situasi yang sangat menggoncangkan dunia. Bukan hanya orang percaya atau orang di luar Tuhan. Situasi yang sudah menggoncangkan, dan saya berkata amat menggoncangkan. Dan tidak ada di antara kita yang tidak terpikir, atau ada di antara kita yang tidak merasakan. Saya pikir semua kita, tua muda kaya miskin, melihat situasi seperti ini sangat menyedihkan, menggoncangkan kita. Ada orang yang mengalami ekonomi yang goncang dengan situasi yang ada, sehingga banyak orang yang stres berat. Orang-orang jatuh menjadi lemah karena mereka mengalami kegoncangan terlalu berat. Usaha mereka hancur. Banyak kita melihat toko-toko tutup. Kerugian dari banyak orang terlalu besar. Orang yang mengalaminya pasti goncang yang lebih berat daripada orang yang kehilangan pekerjaan. Terlalu banyak orang yang mengalami ini di tengah-tengah negeri kita, bahkan dunia. Bukan hanya bangsa kita. Kalau hanya bangsa kita, kita bertanya, Tuhan, dosa apa di negeri kami ini? Tapi kita melihat bahwa ini terjadi di seluruh dunia. Ya, di negara besar, contoh Amerika, itu pun mengalami kegoncangan yang sangat-sangat besar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu tidak heran. Karena Alkitab sudah berkata pada masa yang terakhir akan datang masa yang sangat sulit. Yang mungkin disinilah kita tidak bisa lagi berharap kepada situasi keliling kita, tapi berharap penuh kepada Tuhan. Karena bagaimanapun Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Tuhan ingin semua umat manusia kembali kepada Tuhan sebagai pencipta dan juru selamat yang telah menyelamatkan dunia ini dari segala dosa. Bahkan juru selamat adalah Tuhan yang bernama Yesus, yang telah mempersiapkan hari-hari depan yang penuh harapan bagi setiap orang. Saya berjumpa dengan seorang wanita. Wanita ini tidak ada yang dia tidak punya. Wanita ini cukup cantik, tapi masih sangat muda, sekitar 35 tahun. Dan wanita ini bukan orang yang tidak mampu. Mereka cukup mampu, cukup berada, ya cukup kaya lah kalau saya berkata. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Tetapi suatu saat ketika ia mengalami sakit, pendarahan, kemudian memeriksakan diri ke rumah sakit, ke lab, ke dokter, ternyata mengalami kanker yang tiba-tiba dari stadium 1 cepat sekali berjalan sampai menuju kepada stadium 2. Terkejut ya terkejut.
sangat memukul. Sampai-sampai wanita cantik ini depresi, stres yang cukup tinggi, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghubungi dia. Seluruh keluarga tidak pernah dijawab telepon mereka. Dia menjadi diam, mengurung diri, karena dia tahu bahwa penyakitnya sangat parah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa dari keluarga mulai sedih memikirkan nasib dari wanita ini. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan dan memberitahukan saya bahwa ia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Saya berusaha menjangkau dia. Saya berusaha mendekatkan diri kepadanya. Saya berusaha berbicara tentang juru selamat yang mati dan bangkit bagi setiap orang yang percaya. Saya berbicara tentang kekuasaan Allah yang tidak berubah. Dari hari ke hari saya terus melayani dengan setia, karena saya rindu jiwanya memperoleh keselamatan dari Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur dia membuka hati buat Tuhan. Sekarang dia dalam proses pengobatan untuk menuju ke pemulihan. Saya katakan tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan dia mulai terbuka kepada handai taulan yang dekat, kepada keluarga. Dan saya katakan dia pasti akan sembuh, karena Tuhan ada di pihak dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat uang cukup, kekayaan cukup, tapi kita melihat situasi yang menggoncangkan, seperti kata Alkitab, akan datang masa yang sukar. Kesukaran ini dihadapinya. Bahkan kita lihat bukan hanya ini. Kita sekarang dinyatakan Jakarta level 3 pasti. Berarti ini masuk dalam masa yang sukar. Kita sudah melewati COVID yang punya nama gitu ya. Bukan hanya orang punya nama, COVID juga punya nama nih. COVID yang pertama namanya Alpha. Sudah lewat, kita masuk dalam COVID yang lebih berat lagi yang namanya Delta. Waktu Delta ini menyerang Indonesia, begitu banyak makan korban. Begitu banyak orang yang mendadak enggak ada. Indonesia berkabung karena Delta merajalela. Mulai tenang, kita masuk lagi level ketiga yang mengatakan bahwa Indonesia secara umum mengalami level 3. Dan sekarang kita lihat dari berita yang disampaikan, kenaikan mulai luar biasa dari Omikron. Sampai-sampai kita Gereja Sahabat, khususnya Taman Surya, melockdownkan ibadah sampai tanggal 20. Jadi kita ibadah lagi nanti tanggal 27. Itu pun kita akan melihat situasi kalau membaik ya kita lanjutkan, tapi kalau tidak membaik kita juga lanjutkan masalah lockdown ini. Tapi jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, kita gak usah khawatir. Sekalipun masa yang sukar ada di tengah-tengah kita, kita gak bisa lari dari masa-masa itu. Masa penyakit yang sedang menyerang, masa ekonomi yang menyedihkan, kita lihat baru kita ini alami. Ya, saya pikir di tengah-tengah kita juga ada yang mengalami. Karena gak mungkin kita gak mengalami, orang luar mengalami. Tuhan kita nanti dibilang Tuhan yang tidak adil. Ya, semua mengalami. Tapi saya tetap berkata, ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaan orang yang percaya ada jaminan dan janji yang Tuhan berikan. Dan saya akan berikan juga ayat ini kepada saudara sekalian
yang terdapat di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 berbunyi, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Dahsyat ini ayat buat jaminan bagi kita. Itu perbedaannya. Jadi kita tahu, sekalipun kita berada dalam lembah yang seperti ini yang kita alami, badai yang besar, tapi Tuhan bilang jangan takut. Pegang ayat ini, jadikan rema dalam hidup kita di tengah-tengah perjalanan yang menggoncangkan dunia saat ini. Kita gak bisa lari dari masalah yang sedang dihadapi, tapi kita bisa kuat karena Allah beserta dengan kita. Dan saya tetap punya kepercayaan, suatu saat semua ini akan berlalu dan kita melihat tangan Tuhan menyertai kita dan memberkati kita semua. Karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan hatimu untuk menerima janji yang Tuhan berikan kepadamu. Ini bukan sekedar firman, tapi ini adalah janji yang luar biasa. Ini adalah janji yang datang dari Tuhan, bukan dari manusia yang bisa gagal. Jadi janji ini tidak akan mungkin gagal. Janji ini akan ditepati. Janji ini pasti akan digenapi oleh Tuhan. Dengan ayat-ayat yang saya berikan kepada saudara pagi hari ini, saya berharap seluruh jemaat tetap berada dalam keadaan yang kuat, tetap beriman teguh dengan tidak goncang. Mari kita hadapi semua ini bersama-sama dengan Tuhan, karena kita tahu ini akan lewat dari kita, ini akan berlalu dari kita. Pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berhenti, yang menyertai kita sampai kita jumpa dengan Tuhan yang bernama Yesus. Jemaat Tuhan yang Tuhan berkati, hari ini melalui firman menguatkan saudara, menghibur saudara bahwa bukan kita orang yang paling malang di tengah-tengah dunia ini, tapi kitalah orang yang berbahagia karena Allah beserta dengan kita. Kemalangan digantikan menjadi berkat bagi hidup kita. Kesulitan digantikan menjadi kekuatan bagi kita. Sukacita Tuhan akan menyertai kita semua. Dan saya berdoa saudara terpelihara di dalam anugerah Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang percaya akan Tuhan Yesus terpelihara di dalam kemurahan Tuhan. Karena Tuhan berjanji menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Kiranya dengan firman yang singkat memberkati saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dan hamba sebagai hamba yang kau panggil untuk melayani dan menggembalakan jemaat sebagai tanggung jawab hambamu. Hamba akan berdoa dan pagi ini hamba akan turunkan berkat kepada seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan jemaat ini ke dalam pemeliharaan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan dalam nama Yesus. Yang mengalami kegoncangan bukakanlah jalan bagi jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang tahu bahwa ada di antara kami dan kami semua masuk dalam masa-masa yang sukar. Kami mohon kekuatan Tuhan sehingga jemaat tidak mengalami ketakutan. Jemaat mengalami kekuatan dan berkat kekuatan dari Tuhan membuat mereka tenang menghadapi situasi dunia ini. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dari tempat ini kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Anak-anak yang masih kecil dari seluruh jemaat. Lindungi mereka daripada kekacauan ini Tuhan. Sehingga mereka bisa melewati menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tuhan juga lindungi para remaja, para pemuda kami, orang tua-tua yang ada di dalam lingkungan kami. Tuhan menyertai dan melindungi mereka dengan kemurahan dan anugerah Tuhan. Mereka tetap kuat untuk melayani Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menguatkan kami pagi hari ini melalui firman Allah. Kami juga berdoa buat negeri kami ini Tuhan. Tuhan melihat situasi yang sangat menggoncangkan negeri kami, di mana orang-orang mengalami ketakutan dalam situasi yang ada saat ini Tuhan. Tapi hamba mohon pertolongan Tuhan, hamba mohon kemurahan Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami, karena di dalamnya banyak orang berdoa buat negeri ini. Tuhan tolong dan jamah negeri kami ini Tuhan. Berikan kesehatan dan halaukan segala belalang penyakit yang mengganggu negeri kami Tuhan. Sehingga negeri kami bebas dan Injil mereka terima untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan tolong kepala negara kami yang saat-saat akhir-akhir ini banyak yang menantang, mendemonstrasikan hal-hal yang di luar dugaan kami. Lindungi hamba-Mu ini Tuhan. Berikan hikmat untuk memimpin negeri ini menuju kepada negeri yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong para pejabat lainnya biar mereka menjadi hamba negara yang baik, hamba negara yang punya hati, hamba negara yang takut akan Allah, yang membela bangsa kami menuju kepada bangsa yang diberkati. Tuhan berkati semua beliau-beliau yang berada di pejabat tinggi di negeri kami. Terima kasih Tuhan, lindungi daerah kami sehingga daerah kami aman dan tidak ada yang mati karena penyakit. Singkirkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati daerah lingkungan kami, berkati seluruh jemaat gereja sahabat keseluruhannya Tuhan, agar mereka tetap berdiri kuat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya doa kami dijawab oleh Tuhan, karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Berkati tangan-tangan yang berkorban melalui transfer gereja, melalui pemberian. Tuhan memberkati persembahan yang masuk, perpuluhan, persembahan lain-lainnya berkati dengan kelimpahan. Di tengah-tengah kesulitan tidak ada jemaat yang mengalami kesusahan, kelaparan yang menyusahkan mereka. Berkati mereka, tenangkan jiwa mereka Tuhan, untuk melihat tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada jemaat kami yang mengalami sakit, ibu-ibu yang sudah lama. Kekuatan Tuhan menyertai mereka. Tuhan berkunjung mendatangi mereka, menghibur mereka, menolong mereka untuk melihat Tuhan yang dahsyat dan yang luar biasa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah kami. Karena itu jemaat yang kekasih, sekalipun ibadahmu online, namun berkat Allah tidak akan pernah online bagimu. Angkat tanganmu dengan iman di hadapan Tuhan. Tuhan menurunkan berkat bagimu. Tuhan memberkati keluarga dan usahamu. Tuhan memberkati hidupmu, perjalananmu kemanapun engkau pergi. Dan Tuhan menyertai engkau dengan tidak pernah berkesudahan. Tuhan juga memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam kuasa persekutuan Roh Kudus yang menguatkan rohmu mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat di dalam Tuhan.